Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Cahyati, NPM Z1K021054 yang akan membawakan tema mengenai hukum dan etik pers dalam perkuliahan pengantar jurnalistik yang dibina oleh Bapak Wisman MPD. Sebelum kita membahas tentang hukum dan etika pers, mari kita bahas tentang pers atau media itu sendiri. Pers atau media massa adalah lembaga sosial yang melakukan kegiatan jurnalistik seperti mencari berita, meliput acara, menulis berita, mengolah informasi berita, dan menyampaikan berita tersebut kepada masyarakat. Di Indonesia, pers diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999. Dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, yakni setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan mengolah, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hakikat dan tujuan hukum. Menurut Dr. Andes E. Utek, SH, hukum ialah mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kriteria dan delik. Delik menurut KBBI mengartikan delik sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Dengan kata lain, delik adalah tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana. Delik artinya tindak pidana. Dengan demikian, secara bahasa, delik pers atau pers delik artinya tindak pidana yang dilakukan wartawan atau lembaga pers. Sebenarnya, delik pers bukan merupakan istilah hukum. Delik pers hanya sebutan untuk menamai pasal-pasal KUHP yang berhubungan dengan pers. Kriteria. Ketua Dewan Pers Bagirmanan mengatakan ada 3 kriteria yang harus dimiliki oleh media massa atau pers. Yang pertama, pers yang sehat, harus merdeka dan bebas dari intervensi. Jika ada pihak yang membatasi media, maka bertentangan dengan prinsip kebebasan pers. Yang kedua, yakni profesional, dengan menganut unsur-unsur integritas, pengetahuan, dan yang luas, dan nilai-nilai kode etik yang ditaati. Yang ketiga, yakni media massa harus berkomitmen terhadap sifat alamiah, di mana pers merupakan institusi sosial yang mengedepankan kepentingan publik. Pengaduan Dewan Pers, kode etik jurnalistik dan prinsip-prinsip kemerdekaan pers. Dewan Pers menyusun prosedur pengaduan sebagai berikut. Salah satunya yakni pasal 2 yang berbunyi, hal yang bisa diadukan Dewan Pers menerima pengaduan kasus pers yang menyangkut karya jurnalistik, perilaku, atau tindakan wartawan yang terkait dengan kegiatan jurnalistik, kekerasan terhadap wartawan atau perusahaan pers, sebagaimana diatur di dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan peraturan perundangan yang berlaku. Fungsi Dewan Pers menurut Undang-Undang Nomor 40
tahun 1999, fungsi yang harus dijalankan Dewan Pers, yakni yang pertama, melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Yang kedua, melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers. Yang ketiga, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Yang keempat, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Yang kelima, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah. Yang keenam, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawan. Yang ketujuh, mendata perusahaan pers. Dengan adanya pers, media massa menjadi lebih luas dan bisa mendapatkan media informasi lebih banyak untuk perkembangan individu dan juga kelompok. Sekian penjelasan mengenai hukum dan etika pers ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Salam jurnalistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.